Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Alam Masirtonga dengan NIM 31S23030. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konduksi panas melalui dinding silinder komposit. Fenomena yang terjadi konduksi panas pada dinding silinder komposit adalah perpindahan panas yang terjadi melalui beberapa lapisan material yang berbeda. Panas akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, yaitu dari bagian dalam ke bagian luar silinder. Karena bentuknya silinder, aliran panasnya terjadi secara radial dan dipengaruhi oleh perbedaan suhu, konduktivitas tiap lapisan, dan kondisi batas. Adapun mekanisme yang terjadi dalam kasus ini, yaitu yang pertama itu gradien suhu non-linear. Pertama, gradien suhu di dalam silinder tidak linear, jadi bentuknya melengkung bukan garis lurus. Hal ini terjadi karena luas penampung berubah seiring bertambahnya jari-jari. Selanjutnya, kondisi batas. Setiap lapisan punya resistensi termal yang berbeda. Kalau konduktivitasnya kecil, maka panas lebih sulit mengalir. Mekanisme yang kedua yaitu resistensi termal. Setiap lapisan punya resistensi termal yang berbeda. Kalau konduktivitasnya kecil, maka panas akan lebih sulit mengalir. Panas mengalir secara radial itu dari dalam keluar. Lalu, lalu kondisi, lalu kondisi batas. Selain itu, ada kondisi batas seperti suhu dari dalam dan luar sangat mempengaruhi besar kecilnya perpindahan panas. Semakin besar perbedaan suhunya, maka semakin besar juga laju perpindahan panasnya. Selanjutnya itu adalah elemen kolom. Pada gambar ini ditunjukkan silinder berlapis dengan suhu di dalam itu sebesar TA dan di luar itu sebesar TB. Silinder ini terdiri dari beberapa lapisan material yang tersusun secara konsentris. Setiap lapisan memiliki jari-jari dan konduktivitas yang berbeda pula. Panas mengalir dari bagian dalam secara radial dan gradien suhu yang terbentuk secara tidak linear. Dalam analisis ini digunakan beberapa asumsi. Pertama, kondisinya steady state, artinya suhu tidak berubah terhadap waktu. Kedua, aliran panas hanya satu dimensi, yaitu radial. Selain itu, setiap lapisan memiliki konduktivitas yang berbeda dan terjadi penurunan suhu dari dalam keluar. Pada sistem ini terdapat panas masuk dari bagian dalam dan panas keluar ke bagian luar. Komponen ini digunakan untuk menyusun neraca energi. Dengan menggunakan neraca energi pada elemen kecil silinder, kita bisa menganalisis perpindahan panas pada setiap lapisan. Penurunan dimulai dari hukum Fourier yang menyatakan bahwa laju perpindahan panas berbanding lurus dengan gradien suhu dan luas penampang. Karena sistemnya silinder, luas penampangnya adalah 2 VRL. Q ini adalah laju panas, K ini adalah konduktivitas, A itu adalah luas 2 VRL, dt per dr ini adalah perubahan suhu. Intinya semakin besar luas dan konduktivitas, panasnya juga akan lebih cepat mengalir. Luas penampang disubstitusikan ke dalam persamaan Fourier sehingga persamaan menjadi fungsi dan jari-jari. Persamaan dituliskan dalam bentuk diferensial untuk menunjukkan perubahan suhu terhadap jari-jari. Selanjutnya, variabel suhu dan jari-jari dipisahkan agar bisa dilakukan integrasi. Dilakukan integrasi dari suhu dalam ke suhu yang luar, dari jari-jari dalam ke jari-jari luar. Hasil integrasi memberikan hubungan antara laju panas, perbedaan suhu, dan logaritma jari-jari untuk satu lapisan. Karena sistem ini terdiri dari beberapa lapisan, maka persamaan dibuat untuk tiap-tiap lapisan seperti region 01, 02, dan 23. Setiap material ini dihitung sendiri.
Kemudian semua persamaan tadi dijumlahkan untuk mendapatkan hubungan total antara suhu dalam dan luar. Intinya seperti hambatan listrik seri. Lalu hasil akhirnya adalah laju perpindahan panas total yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan total resistensi termal. Untuk mempermudahnya, digunakan koefisien perpindahan keseluruhan yaitu seperti yang ada pada gambar ini, yaitu UO. UO ini adalah penyederhanaan biar agar rumusnya lebih ringkas. Persamaan ini bisa digunakan untuk sistem dengan banyak lapisan dengan menjumlahkan semua resistensi. Semakin banyak lapisan, jadi di sini tinggal menambah resistensinya saja. Sekian penjelasan dari materi ini. Apabila ada pertanyaan salah, sekiranya Ibu dapat menjelaskannya kembali saat pertemuan di kelas. Sekian dan terima kasih.